Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat meminta DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat agar bisa memenangkan 10 kursi dalam pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian, dalam prosesnya harus ada langkah-langkah terukur untuk bisa memastikan agar bisa meraih kemenangan 10 kursi sesuai dengan yang ditargetkan. Pendidikan politik bagi fungsionaris Partai Golkar ini merupakan langkah awal untuk melihat, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi bagi para bakal calon legislatif sebelum turun ke masyarakat. Kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Aceh Hasan Sajili di sela kegiatan pendidikan politik fungsionaris Partai Golkar KBB di BBPMP Jawa Barat, Jalan Raya Batu Jajar nomor 90, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Sabtu 25 Februari 2023. Partai Golkar Provinsi Jawa Barat telah menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kapasitas kader Partai Golkar yang dipersiapkan menghadapi pemilu 2024. Pendidikan politik bagi fungsionaris Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat ini adalah merupakan langkah awal untuk melihat, memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan dan strategi bagi para bakal calon anggota legislatif di Partai Golkar untuk sebelum mereka turun ke masyarakat. Selanjutnya lanjut dia, setelah mereka turun ke masyarakat, pihaknya pun bakal melakukan evaluasi kembali apakah mereka yang telah dilatih ini memiliki kesungguhan dan kerja secara optimal atau tidak. Dari situlah setelah nanti mereka turun ke masyarakat akan dievaluasi kembali oleh kami, ya, apakah yang telah dilatih oleh kita sekarang ini memiliki kesungguhan dan kerja secara optimal atau tidak. Kalau mereka menunjukkan kinerjanya yang optimal, maka kami tentu akan mencalonkan dia sebagai calon anggota legislatif. Sebelum turun ke dapilnya masing-masing, lanjut dia, mereka diberikan pendidikan tentang bagaimana ideologi Partai Golkar, tugas apa yang harus dilakukan, strategi pentingnya seperti apa, bagaimana komunikasi politik yang baik, bagaimana melakukan canvassing, door-to-door campaign, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tentu, nanti kita akan evaluasi. Makanya, tapi kan sebelum mereka turun ke masyarakat, ke daerah pemilihannya masing-masing, mereka kita berikan pendidikan dulu tentang bagaimana ideologi Partai Golkar, apa tugas yang harus mereka lakukan, strategi pembentukan tim, bagaimana berkomunikasi politik yang baik, bagaimana melakukan canvassing, ya, door-to-door campaign, berkomunikasi dengan masyarakat, hingga soal bagaimana kita menggunakan berbagai media sosial yang sekarang ini hampir sebagian besar dimiliki oleh masyarakat kita, dan bagaimana membuat konten-konten yang menarik, gitu ya. Ini adalah sebagai salah satu langkah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk mendorong kabupaten kota agar mereka lebih optimal memenangkan Partai Golkar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar KBB, Dadan Supardan, menambahkan hasil rakerda target dari DPP dan DPD Jabar menargetkan bahwa di KBB harus bisa meraih 20% suara dan hari ini 5 kursi di parlemen dari 50 anggota DPRD. Hasil rakerda termasuk juga target dari DPP termasuk DPD Jawa Barat ini menargetkan bahwa di Bandung Barat 20% suara. Ya. Hari ini berapa? Hari ini 5 kursi di parlemen. 5 kursi di parlemen dari 50 anggota DPRD. Koalisi dengan partai yang lain ini menjadi bagian dari turunan koalisi dari DPP, yaitu yang disebut dengan KIB, dan di sini pun di Kabupaten Bandung Barat sudah terbentuk KIB antara Golkar, P3 termasuk juga Partai Amanat Nasional. Ya sampai hari ini ya Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat sudah alhamdulillah gitu kan berangsur-angsur naik
dan bahkan posisi saat ini sudah sampai ke 14% hasil survei terakhir. Kendati demikian, sambung dia, masih ada gap 6% yang harus diperjuangkan oleh Partai Golkar KBB, baik dari struktural maupun sayap-sayap partai. Termasuk para fungsionaris dan pasca Dikpol ini, mereka akan dibekali dan diberikan tugas. Ya, masih ada gap 6%, jadi yang harus diperjuangkan oleh kita, baik struktural maupun sayap-sayap partai, termasuk juga para fungsionaris. Nanti pasca ini mereka akan dibekali dan diberikan tugas, termasuk juga menyelaraskan target 20% di Kabupaten Bandung Barat ini, biar kita bisa bersama-sama bergotong royong mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat. Ya, ini sangat penting ya. Jadi istilahnya pendidikan politik itu untuk seluruh partai sih. Manakala menciptakan kader-kader politik yang betul-betul paham tentang tugas pokok dan fungsinya kan gitu. Di sini masalah politik praktis ini kan sangat riskan terjadinya gesekan antara kelompok masyarakat. Jadi pendidikan politik itu pemahaman tugas dan pokok fungsi sebagai kader-kader politik maupun kader politik yang akan masuk dalam kompetisi pilkada pileg gitu. Pak Bupati pesan, jadi silakan untuk seluruh kader-kader partai untuk ikut berkompetisi pada saatnya di pileg 2014, tetapi tetap amanatnya dari Pak Bupati kita jaga kondusivitas dan kerukunan yang sudah kita bangun dari nenek moyang kita kan gitu. Jadi bahwa kepentingan politik ini hanya kepentingan yang sesaat, hanya 5 tahun sekali. Nanti siapapun pemenangnya, siapapun pemimpinnya yang dipilih oleh masyarakat, para pendukungnya kembali lagi menjadi saudara kan gitu kan. Itu yang amanat yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Hengki Kurniawan. Pendapatnya ini sangat bagus ya, sangat membantu bagi kami para fungsionaris Partai Golkar. Poin-poinnya bagi fungsionaris, kita semakin tahu bahwa tugas fungsionaris itu minimal 3. Jadi kami harus memenangkan Pak Erlangga untuk menjadi presiden dan memenangkan Partai Golkar di 2024 dan memenangkan diri kami sendiri pada pileg nanti 2024. Ya, harapan kedepannya semoga apa yang diajarkan hari ini bisa diimplementasikan dengan baik dan Golkar menang di 2024.